Akhirnya, 23 Juni lalu MSCI mengumumkan Indonesia tetap di emerging market. Tapi IHSG malah terus longsor. Dana asing terus saja terbang. Seminggu kemarin IHSG turun 4,55% dan 6 triliun rupiah dana asing keluar dari pasar saham Indonesia. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah masih ada peluang untuk para trader mencari cuan di pasar saham kita ini? Berikut ini, analisis dan tips dari Hendra Martono, Direktur Utama Laba Sekuritas. Kadang-kadang kan para trader itu kan hanya melihat headline. Pertama-tama dulu masih ingat nggak dulu ketika IHSG rontok pertama-tama bulan Maret dan sekitarnya. Dan saat itu ada berita yang mengatakan headline-nya IHSG akan menuju frontier. Di bawahnya ada tulisan direksi IDX membantahnya. Tapi yang dibaca para trader itu apa? Yang second line-nya atau first line-nya? First line-nya. Langsung mereka jualan semua. Pada semua kemudian ngomong Indonesia akan ke frontier sama dengan Pakistan. Akhirnya kan jelas-jelas kalau kita yang sudah baca, yang sudah tahu semuanya, maka yang kita lakukan apa? Loh, Indonesia pada saat itu jelas-jelas nggak mungkin ini masuk ke frontier. Ini ya pada saat itu. Kemudian saya juga sudah sering kali bicara bahwa itu masih nggak memungkinkan Indonesia masuk ke frontier itu, terlalu gede. Kemudian yang secara itu kemudian akhirnya berubah tuh market ini ya. Nah kemudian pertanyaannya lagi, ketika IHSG di kemungkinan besar itu masih tetap di emerging, tapi kenapa kok saham-sahamnya pada turun? Nah ya pasti yang masih masalah saham-sahamnya floating dan sebagainya itu tetap akan jadi case. Kemudian yang terakhir kemarin beritanya kan Indonesia, headline-nya apa? Indonesia tetap di emerging. Tapi di footnote-nya apa yang terjadi? Masih ada masalah, masih ada dipertanyakan mengenai masalah floating, masalah transparansi dan sebagainya, dan masih ada kemungkinan itu yang akhirnya dibaca sama market bahwa kalau ada kemungkinan ini luar biasa loh. Makanya pada saat itu 2 atau 3 hari yang lalu minus 3,56%. Nah setelah itu orang keluar itu kan para ahli mengatakan itu rasanya nggak mungkin loh rasanya ini. Tapi kalau misalnya ada kemudian yang sudah mulai bernarasi begini, di IHSG kalau di emerging kan kita cuma 0,4 nih. Tapi kalau di frontier 40%, 35-40%, apa yang terjadi? Wah kita jadi raja. Nah, makanya kemarin itu ada harapan tuh. Jadi kemudian, waduh, sudah mulai narasinya kan, ya kan orang-orang kan sudah, istilahnya para trader itu kan rata-rata kan mereka tuh kan suka narasi. Ya kalau kita mau jual apapun, Anda harus pakai ada storytellingnya. Tapi itu juga masih tetap menyimpan bahwa ketika masih IHSG belum break di atasnya 6.337 yaitu top box-nya dia, itu masih sangat berbahaya. Di hari ini tadi, ini cukup bagus ya, hari ini tadi sempat naik. Tapi kemudian tiba-tiba dia turun drastis dan ini cukup nggak bagus. Jadi sekarang hari ini per hari ini turun 2% lagi nih. Tadi sempat high-nya tadi sempat di 6045. Nah, ini yang kalau misalnya kita perhatikan ya. Jadi di area ini ada ciptaan saya yang terbaru. Namanya Laba Hunter. Jadi Laba Hunter ini datanya saya ambil dari Laba Sekuritas. Ya, kemudian karena saya sekarang kan sudah menjadi CEO-nya Laba Sekuritas, tapi kemudian format-format ininya memakai formasi yang sudah cukup lama saya kembangkan. Nah, biasanya kan kita bicara mengenai kan open high low close volume misalnya. Tapi yang orang sering lupakan itu adalah mengenai misalnya kalau misalnya naik 3%, 4%, 5% dalam 5 hari dibanding sama dia naik 5% dalam 30 hari, kan sudutnya berbeda. Nah, oleh karena itu saya mulai memasukkan unsur waktu tersebut.
Nah, tapi kan kemudian kalau unsur waktu, yang orang-orang mengatakan bahwa kan zaman dulu mungkin kita misalnya zaman dulu mengatakan bahwa beli hari Senin, jual hari Jumat. Itu sudah pameo, tapi kemudian berubah itu kan. Dulu kan ketika itu masih T+3, jual itu berarti T+4. Akhirnya kan kemudian sama T+3, kemudian sama juga lagi T+2. Tapi kemudian saya rubah nih. Mulai pendekatannya adalah saya susun kebalik nih. Jadi hari Minggu yang paling bawah, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu paling atas. Jadi artinya begini, kalau dia masuk ke area hari Minggu, ya misalnya di sini hari Minggu ini yang paling bawah ini, ya ini hari Minggu ini yang paling bawah, itu artinya apa? Itu artinya, lo kan IHSG kan nggak ada sampai hari Sabtu Minggu kan nggak ada, betul. Tapi dia mempunyai arti, ini bandnya, jadi artinya kalau dia tuh sudah di area hari Minggu, ya, area ya, bukan di hari Minggunya ya, tapi area harga hari Minggunya. Itu berarti secara kuantitatif dia akan balik lagi ke area menuju ke area hari Senin, Selasa itu adalah 90,1%. Ini kita ngomongnya statistik. Nah, jadi oleh karena itu sekarang posisinya jadi yang tengah-tengah itu adalah Rabu. Jadi sekarang ini kemarin ini kita lihat, perhatikan dimulai dari tanggal 17 Juni itu dia nggak mampu nembus hari Jumatnya. Dan kemudian dia terus kemudian main-main di area pasar Kamis nih, di area Kamis. Nah sekarang ini yang menurut saya Anda harus perhatikan banget, ini di areanya 5.666. Jadi area Wednesday ini, ya ini Anda harus perhatikan. Begitu Wednesday ini tembus ke bawah, nah Anda punya portofolio sebagus apapun, perbankan dan sebagainya, dan jangan ngomong wah perbankan itu kan ini untungnya gede dan sebagainya, useless. Anda nggak bisa ngomong kayak begitu. Paling gampangnya yang harus Anda lakukan adalah Anda jualan dulu. Nah sekarang IHSG hari ini per 5873 turun 2% lagi, dan kemudian kalau sampai turun di bawah yang low-nya kemarin ya berarti, atau yang low-nya pada tanggal 24 Juni kemarin, yaitu low-nya di 5876, maka menurut saya siap-siap. Jadi buat saya kan trader itu jangan tanyai, lo katanya kemarin kok suruh jual, sekarang pagi ini kok suruh beli dan sebagainya. Trader memang begitu ya. Tapi kalau Anda perhatikan, jadi ketika Anda lagi posisinya, lagi pegang barang apapun, Anda lihat ketika Anda beli kan Anda punya stop loss. Ya, stop loss-nya itu kena enggak? Jadi kalau misalnya ini ada yang banyak ngomong ini kesempatan beli dan sebagainya, jangan beli dulu selama belum ketemu bottom-nya. Kan saya meniru katanya Warren Buffett, serakalah pada orang lain pada takut. Itu kalau duit Anda nggak ada serinya. Warren Buffett ketika turun, beli lagi dia. Turun, beli lagi. Turun, beli lagi. Dia belinya mungkin cuma 0,5%, itu masih 200 kali kemungkinan. Dia rata-rata nggak mungkin tuh satu saham, apalagi sudah turun 50%, 60%. Kemudian saham itu benar-benar bagus. Nggak mungkin dia turun sampai 200 kali berturut-turut. 100 kali pun berturut-turut nggak mungkin. Nah itu benar kalau duitnya nggak ada seri. Lah Anda nah inilah jawaban yang saya kasih. Bottomnya gimana? Paling sederhana bottomnya itu adalah di area hari Minggu. Nah oleh karena itu Anda bisa nanti kalau misalnya ada kesempatan untuk misalnya lihat untuk di apps labahunter.com, dan kemudian Anda misalnya ada kesempatan Anda itu Anda lihat itu. Jadi area hari Minggunya kan paling bawah sini. Jadi kan seperti sudah saya katakan, kalau misalnya hari Minggunya ini area hari Minggunya 4787. Nah, kemudian hari Seninnya 5080. Loh, mau menuju ke sana? Oh, belum tentu. Tapi kalau Anda mau tanya bottomnya, jadi artinya begini, kalau dia nanti misalnya tembus yang di area 5666 ini,
Ya, jadi kalau itu tembus, artinya Anda jangan dulu menjadi Warren Buffett lah. Tunggu, ya mungkin saja Anda bisa jadi Warren Buffett someday. Tapi Anda harus tahu bahwa uangnya Anda sekarang itu bukan seperti uangnya Warren Buffett. Jadi kalau ketika 566 ini tembus, ya saran saya tunggu dulu. Kalau ternyata dia kemudian tembus lagi ke 5373, tembus lagi, tunggu dulu. Tembus lagi 5080, tunggu dulu sampai ketika 4787, ini 90,1% balik lagi ke atas. Kalau yang secara saham yang menarik, yang posisi seperti ini, ya betulnya kalau kita screen ya. Kalau yang per hari ini, ya kalau per hari ini nggak ada. Totally nggak ada. Lihat, ini kosong semuanya. Nah, tapi kalau kita berdasarkan yang chart ini, maka kan kita harus nunggu nih. Nah, kita saham-saham, kan apa sih saham-saham yang contohnya itu yang secara harga itu lagi turun, ya, tapi pendapatannya dia nggak terlalu masalah, kan perbankan. Ya perbankan itu kita contoh misalnya ini, misalnya BBRI, ya misalnya BBRI. Nah ini kan, ini tahan ini, COVID aja tahan. Nah ini sekarang, apakah langsung beli? Ya enggak, kita kan dengan adanya lapangan ini enak nih. Kita tahu nih, oh area hari minggunya 2.300-an. Area hari Seninnya 2.483. Nah sekarang kan di areanya 2820. Ini kan pas pertengahan. Ini harganya average nih. Kalau harganya average ininya Anda langsung mau beli. Jangan, posisinya kayak begini. Loh, ini kan bagus sahamnya ini. Kan katanya orang malah disuruh beli dan sebagainya. Jangan dulu. Tapi kalau Anda misalnya, dia nanti misalnya ke area 2600-an, ya di area di 2600-an itu area sekitar sini, ya 2600-an. Nah ketika 2600-an ini masuk dan dia kemudian mulai bertahan dan mulai naik, itu Anda boleh masuk. Tapi paling gampang, loh kapan kita belinya kalau misalnya tiba-tiba kita nggak beli dan sebagainya? Gampang. Jadi caranya begini, ketika dia masuk ke area hari Selasa, ini ya, berarti kan sudah mulai murah nih, tapi belum terlalu murah-murah banget kan, beli aja 10%. Masih turun lagi nih, masih turun lagi, masuk ketika hari Senin, ya jadi sekitar 2.400-an, 83, beli lagi 20%. Jadi kan kita sudah beli 30% ini. Masih, wah orang pada ketakutan semua, misalnya, waduh ini ada apa dan sebagainya, sampai dia ke 2.300-an. Berarti kan kita sudah masuk 30% kan, kita masuk lagi 40%. Kemudian kita kan sudah masuk dari alokasinya kan, ya berarti kan sudah 70%. Kalau sampai dia di luarnya dari hari Minggu tersebut ininya, ya berarti Anda full semua masuk. Ya secara statistik 90,1% dia balik. Nah ini contoh paling gampang, paling sederhana. Masih ingat COVID nggak? COVID pada saat itu BBRI turun 60%. Semuanya ngomong, waduh ini nggak bisa ini kan sebagainya. Semua pada nangis-nangis. Ini pada saat itu memang belum saya tunjukkan, tapi pada saat itu menunjukkan bahwa dia sudah ketika 50% saja, dia sudah di area hari Minggunya itu. Berarti sudah area murahnya. Jadi ketika sampai 60%, berarti kan sudah outside, berarti benar-benar itu sudah istilahnya itu murah, semurah-murahnya. Nah ini kan kalau misalnya itu perusahaan BUMN yang bukan perbankan, Anda mungkin harus boleh takut nih. Tapi kalau yang perbankan, kalau sampai perbankan itu ada masalah, pemerintah harus turun tangan loh. Artinya apa? Saya nggak ngomong ya, tapi kalau sampai kemudian pertanyaannya apakah pasti, jawaban saya 90,1% balik. Itu kan rata-rata analisa teknikal yang kita pelajari itu kan Dow teori 1900-an, Wyckoff 1903, kemudian yang terbaru-baru deh. Yang terbaru-baru itu rata-rata juga Larry William menciptakannya itu 19
Kemudian rata-rata yang kita pakai itu kebanyakan malah saya belum lahir itu. Saya belum lahir. Jadi oleh karena kita apalagi dengan zaman yang sekarang, dengan zaman AI ini, menurut saya kalau kita berpatokan sama teori-teori yang lama tersebut, rasa-rasanya kita nggak bisa. Nah, tapi yang kita kan kalau bicara mengenai statistik, Anda mau bicara mengenai statistik, itu mulai dari penemuan yang lama sama yang baru, kan dia terus berubah. Tapi statistiknya kan menunjukkan tetap ada pola. Nah, oleh karena itu yang bisa diandalkan ketika dalam situasi sekarang adalah statistik. Kalau sudah ketika dari 2026 ketika Amerika Serikat nyerang Iran tersebut, saya sudah ngomong, teman-teman jangan pakai time frame daily. Lihat misalnya di Laba Hunter itu kan ada 15 menit, hourly sama daily sama weekly. Anda lihat yang ininya deh, Anda lihat yang 15 menitnya sama hourly-nya deh. Anda sekarang kalau pada saat itu, saya sudah ngomong, ini karena apa? Ini bukan masalah jangka pendek lagi nih. Tapi kemudian ada yang banyak ngomong, loh ini kan katanya kesempatan untuk buy. Betul. Anda bisa menjadi kaya kalau kondisi market lagi bullish. Jadi kalau Anda mau belajar sama seseorang, jangan pernah belajar sama seseorang yang ketika dia unggul di market bullish dan belum pernah mengalami market bearish. Karena ketika bullish, ya paling gampang lah, kita pakai contoh 2008. 2008 itu misalnya kan turun banyak kan. 2009 itu naik 88% IHSG. Itu betanya saham terhadap IHSG itu kurang lebih sekitar 2,5 kali. Anggap aja kenaikannya IHSG supaya gampang ya, 100%. Kalau betanya 2,5 kali, itu berarti saham tersebut itu berarti 250. Nah, kalau Anda pada posisi ketika bullish seperti itu, Anda mau beli LQ45, bahkan suruh seekor kera pun ngelempar dart ke arah LQ45, apapun yang kena itu Anda beli. Anda untung nggak? Kalau sampai Anda betulnya untung 100% aja, Anda termasuk lontong itu. Karena rata-rata betanya itu adalah 2,5, 250 harusnya. Pada saat itu aja saya untungnya kurang lebih sekitar 1.300%-an 2008-2009. Tapi ingat ini, ketika Anda bisa kaya ketika bullish, tapi Anda bisa menjadi sangat kaya raya. Anda bisa mendapatkan hingga mungkin bisa sampai 10 kali kekayaannya dari ini ketika masa apa? Ketika masa bearish. Tapi Anda ketika masa bearish tersebut, Anda jangan masuk di dalamnya ketika sudah mulai mantul tersebut. Nah, istilahnya bayangkan kalau misalnya ini contoh yang paling sederhana ketika ini BBR lagi. Lihat ini, pada tanggal berapa? 8 Juni. 8 Juni ini pada saat itu sudah kelihatan banget dia masuk ke area hari Senin sama menuju Minggu kan. Kan ketika saya ngomong tadi kan kalau sudah masuk Senin, kita 30-40% kan. Anda masuk kan di sini. Nah, kemudian besoknya tiba-tiba dia mulai sebentar nggak sampai minggu, kemudian dia mulai naik lagi, melintasi hari Seninnya lagi ke atas. Berarti kan bottomnya sudah ketemu nih. Ya karena Anda sudah masuk 30%, ya 70%-nya masukin lagi. Resikonya apa? Anda resikonya buang ketika dia keluar di hari Minggu kan. Sesimpel itu. Jadi risk-nya Anda 10%, tapi Anda bisa mendapatkan sampai 90%. Nah, Indofood lihat nih, masuk di hari Minggu ini ya, tapi masih ke bawah turun lagi ya, anggap aja 30%. Nah, ini kan sudah mulai lagi. Nah, ini Anda anggap beli lagi 10% lagi, 40. Anda beli lagi 10%, 50, 60. Nah, ketika dia mulai kembali lagi ke dalam, berarti kan masih ada sisa 40%, masuk lagi. Bayangkan, Anda masuknya dapatnya di 5.900-an. Dan ini lihat, ini kan area hari yang warna biru ini, dia kan ini menunjukkan dia kan hari Kamis. Lihat, ini masuk nggak dia? Dia
Berhasil tembus nggak? Nggak tembus kan? Berarti artinya apa? Ini silakan jualan loh kalau dia nggak tembus ini. Ini artinya secara kuantitatif itu manusia itu seakan-akan terpola. Jadi dia merasa itu ingatan kolektifnya mereka, oh ini kok sudah kemahalan ya, jual. Oh ini kok sudah kemurahan ya. Secara kolektif tuh mereka ingatan kolektif, malu mereka nggak diajarin tuh sama mamanya, nggak diajarin sama papanya, tapi ingatan kolektif itu mereka secara nggak sadar mereka terima dari internet, dari apa, dan kemudian dia mengendapkannya di dalam pikirannya. Kalau potensi pada saat ini kan dia sudah di atasnya hari Rabu, maka kalau Anda beli, apakah Anda boleh beli langsung 100%? Jangan. Lagi volatil kayak begini, kebalikannya nih sekarang. Kalau mau beli, ya berarti kalau dia di atasnya, kalau dia tembus hari Kamisnya ini, berarti kebalik nih, 10%. Kalau kemudian dia nggak tembus hari Jumatnya, apa yang Anda lakukan? Ya jualan. Nah ini kita contoh, lihat ini kebanyakan dia di area Jumat Sabtu ini, ya di sini misalnya tanggal 18 April, kan Jumat Sabtu, nggak tembus-tembus kan? Maka kalau orang lain kan ngomong ini merasa, kalau ini nggak diterjemahkan ke dalam bahasa gambar. Ingat loh, ini sudah mahal nih. Ini sudah mahal. Ini hari Sabtu loh. Ini artinya ini kalau beberapa orang ini istirahat ini. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.